Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadania Liawali. Nomor induk mahasiswa 14106200071. Di sini saya mau eh, menjelaskan revisi dari mini skripsi kualitatif saya. Nah, di sini ada dinamika komunikasi keluarga dalam menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Nah, jadi di dalam penelitian saya, variabelnya itu adalah dinamika komunikasi. Kita lanjut. Di dalam bab 1, saya mengambil dari sebuah permasalahan yang diambil dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Yang dimana dari hasil surveinya itu sebanyak 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental. Dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Nah, dari jumlah itu baru 2,9% yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Dan juga koordinator tim ahli Sekretariat Nasional (SDG), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yanuar Nugroho mengatakan kondisi kesehatan mental kaum muda untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan pemanfaatan bonus demografi. Gitu. Jadi permasalahannya adalah kondisi kesehatan mental kaum muda sekarang itu tergolong memprihatinkan, sementara kaum-kaum muda inilah adalah kunci Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Lalu salah satu faktor yang juga penting dalam menjaga kesehatan mental remaja itu salah satunya adalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, serta mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, karena keluarga itu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental anak remaja, komunikasi keluarga yang efektif dan positif dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan mengatasi stres dan meningkatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk menjaga mental mereka. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada tadi, saya mengambil judul penelitian saya, Dinamika Komunikasi Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Remaja di Era Digital. Oke, kita lanjut. Nah, fokus dari penelitian ini yaitu adalah bagaimana dinamika komunikasi keluarga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak remaja dalam era digital. Lalu, tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami dinamika komunikasi keluarga mempengaruhi kesehatan mental anak remaja. Nah, dari penelitian ini, manfaat yang bisa kita ambil, yaitu ada 2. Yang pertama adalah, manfaat penelitian akademik, yaitu kontribusi pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya dinamika komunikasi keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak remaja di era digital. Lalu manfaat penelitian bagi praktisi, yaitu memberikan kontribusi dalam pada pengembangan ilmu komunikasi dan psikolog
khususnya dalam konteks dinamika komunikasi keluarga dan kesehatan mental anak remaja di era digital. Lanjut, ini adalah bab 2 konsep, karena variabel saya tadi itu adalah dinamika komunikasi, ini adalah konsep dari dinamika komunikasi. Jadi dinamika komunikasi itu merujuk pada interaksi dan perubahan yang terjadi dalam proses komunikasi antara individu atau kelompok. Dalam konteks komunikasi keluarga, dinamika komunikasi mengacu pada interaksi komunikasi yang terjadi antara anggota keluarga dan bagaimana interaksi tersebut berubah atau berkembang seiring waktu. Nah, dalam menjaga kesehatan mental anak remaja di era digital ini, dinamika komunikasi keluarga itu memiliki peran penting. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara orang tua dan anak remaja dapat membantu mengurangi risiko masalah kesehatan mental, meningkatkan pemahaman, dan membangun hubungan yang kuat di dalam keluarga. Ini adalah konsep dari penelitian saya, yaitu dinamika komunikasi. Lalu di sini ada, review literatur, ada beberapa, jurnal-jurnal pendahulu yang sudah meneliti dinamika komunikasi sebelumnya. Iya, bisa dilihat, yang memiliki variabel yang sama yaitu dinamika komunikasi. Ya, ini adalah variabel penelitian dinamika komunikasi. Ya, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Nah, paradigma yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis itu menyatakan bahwa realitas sosial tidak ada secara objektif dan netral, tapi terbentuk oleh proses sosial dan konstruksi manusia. Nah, jadi dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa dinamika komunikasi keluarga, penggunaan media sosial oleh anak remaja, dan kesehatan mental anak remaja tidak ada secara objektif dan netral, melainkan terbentuk oleh proses sosial dan konstruksi manusia. Nah, jadi paradigma yang dipakai dalam penelitian saya adalah paradigma konstruktivis. Nah, lanjut ke pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini pastinya adalah pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi keluarga, penggunaan media sosial oleh anak remaja, dan kesehatan mental anak remaja dalam konteks era digital. Serta bagaimana ketiga hal tersebut saling terkait dan berpengaruh. Tuh. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah metode kualitatif deskriptif. Nah, metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika komunikasi keluarga, penggunaan media sosial oleh anak remaja, dan kesehatan mental anak remaja dalam konteks era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lanjut ke jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan remaja dan orang tua serta observasi partisipan. Lanjut ke strategi penelitian. Nah,
Teknik penarikan informan yang digunakan dalam skripsi ini adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Nah, teknik pengambilan sampel ini adalah di mana peneliti memilih partisipan yang memiliki karakteristik atau ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil partisipan yaitu adalah orang tua dan anak remaja yang memiliki pengalaman dalam penggunaan media sosial dan memiliki kekhawatiran terhadap kesehatan mental anak remaja. Nah, jadi nanti, penarikan informan itu dilakukan dengan menghubungi potensi partisipan yang diidentifikasi melalui jaringan sosial atau personal peneliti. Lalu peneliti kemudian menjelaskan tujuan dan metode penelitian serta meminta partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Lalu setelah partisipan itu setuju untuk berpartisipasi, peneliti membuat janji wawancara dan menyiapkan paduan wawancara yang akan digunakan dalam sesi wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti itu, seperti yang tadi sudah dikatakan, memilih orang tua dan anak remaja yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas, dengan kriteria tertentu seperti usia remaja, jenis kelamin, dan tingkat penggunaan media sosial. Hal ini dilakukan untuk memperoleh variasi dalam data dan memastikan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan gambaran yang representatif tentang dinamika komunikasi keluarga, penggunaan media sosial oleh anak remaja, dan kesehatan mental anak remaja di era digital. Nah, ini adalah unit analisis. Jadi penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu konten analisis. Nah, analisis konten ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam data, serta memahami arti dan makna yang terkandung dalam data. Jadi prosesnya ini dilakukan secara manual dengan membaca transkrip wawancara dan catatan observasi, kemudian mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul. Selanjutnya, tema dan kategori tersebut dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami arti dan makna yang terkandung di dalam. Lalu ini ada metode pengumpulan data. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu adalah wawancara dan observasi partisipan. Nah, ya, jadi, wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau bisa juga melalui telepon, yang telah dengan menggunakan paduan suara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan teknik open end question, sehingga partisipan dapat memberikan jawaban dengan lebih bebas dan detail. Nah, sementara metode yang observasi partisipan itu digunakan untuk mengamati interaksi keluarga dan pengguna media sosial oleh anak remaja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, observasi dilakukan dengan cara bergabung dengan keluarga selama beberapa waktu dan mencatat aktivitas sehari-hari, termasuk interaksi keluarga, jenis media sosial yang digunakan, dan cara penggunaannya. Nah, observasi dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar periksa yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu ini ada metode analisis data. Tahapan dari, analisis analisis konten, yaitu yang pertama itu ada transkripsi data. Data wawancara direkam dan ditranskrip dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah pengkodean data. Data wawancara itu dianalisis dengan menggunakan pengkodean. Lalu pengelompokan data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah dibuat. Lalu pemilihan kutipan. Dalam tahap ini, peneliti memilih kutipan-kutipan penting dan relevan yang mewakili setiap kategori pengkodean. Lalu yang kelima adalah analisis data. Dilakukan dengan membandingkan dan menginterpretasikan kutipan-kutipan yang tadi telah dipilih, sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait temuan peneliti. Nah, ini adalah tahapan-tahapan metode analisis konten.
Lalu dilanjut dengan, metode pengukuran datanya, yaitu ada pertama keabsahan data, di sini ada kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Lalu selanjutnya ada coding. Coding di sini adalah reliability coding. Nah, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama konsistensi coder. Terus yang kedua penggunaan kategori coding yang jelas. Ketiga uji coba coding dan keempat perhitungan tingkat kesepakatan antar coder. Nah, di sini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, keterbatasannya yaitu yang pertama pastinya keterbatasan jumlah responden. Terus adanya bias subjektivitas. Dan ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, lalu juga ada kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama adalah terbatasnya sampel, keterbatasan wawasan responden, subjektivitas peneliti, dan tidak mampu mengukur faktor eksternal. Nah, tadi itu adalah keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini. Nah, lanjut ini adalah daftar pustaka. Bisa dilihat. Nah, ini adalah lampiran. Ini ada draft pertanyaan untuk wawancara terhadap orang tua. Ada 10 pertanyaan. Bagaimana Anda melibatkan diri dalam kehidupan keluarga Anda, mendeskripsikan hubungan Anda dengan anak, Anda dan pasangan mengambil keputusan bersama dalam keluarga, dan dapat dibaca pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Lanjut, di sini juga ada draft pertanyaan untuk anak remaja. Kurang lebih sama. Dapat dilihat juga ada 10 pertanyaan juga untuk wawancara dengan anak remaja. Ya. Demikian presentasi tentang penelitian kualitatif saya. Jadi beberapa hal yang saya revisi dalam penelitian ini yaitu latar belakang, menambahkan pokok masalah dari latar belakang saya. Lalu, memperbaiki tujuan penelitian saya yang tadinya terdapat kata tanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu manfaat penelitian saya, lebih dipersingkat lagi dan ke intinya. Jadi hanya ada 2 manfaat saja. Lalu juga ke konsep, yaitu menambahkan, konsep dari variabel saya yaitu dinamika komunikasi. Lalu, membenarkan review literatur saya agar variabelnya sama. Paradigma tidak ada revisi, pendekatan tidak ada revisi. Lalu juga mengubah struktur dari bab 3 sesuai dengan, revisi yang telah diberikan. Itu yang pertama adalah paradigma penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga metode penelitian, keempat jenis penelitian, kelima strategi penelitian, keenam unit analisis, ketujuh metode pengumpulan data, kedelapan analisis data, kesembilan itu pengukuran data yang termasuk keabsahan data dan coding. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan dan kelemahan peneliti. Jadi strukturnya sudah diganti dengan sesuai yang harus direvisi. Lalu juga saya menambahkan lampiran draft pertanyaan untuk wawancara untuk menambah poin revisi saya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga revisi yang telah saya kerjakan bisa benar dan mendekati bagaimana seharusnya sebuah skripsi itu dikerjakan. Terima kasih.